Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat. Buat teman-teman yang udah sering banget mampir di channel ini, aku ucapin terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru aja nonton video ini, aku ucapin selamat datang. Dan kenalin, nama aku Kiki Trisnawati. Aku seneng banget ngomongin tentang minimalism dan finansial. Ya, hari ini aku mau ngomongin tentang finansial. Lebih spesifiknya adalah cara mengatur keuangan untuk gaji pas-pasan, terutama kayak keluarga kami. Teman-teman ngerasa nggak sih kalau kita itu memiliki pendapatan tapi pas-pasan, tapi kita itu harus menghidupi semua kebutuhan kita selama 1 bulan, terus kita juga harus memiliki saving money, terus juga harus semuanya itu seimbang keuangan kita, tapi kita tuh bingung gitu cara memplotnya seperti apa. Aku di sini mau sharing pengalaman aku pribadi bagaimana aku mengatur keuangan keluarga aku yang dibilang ya lumayan pas-pasan deh. Tapi disclaimer terlebih dahulu ya, bahwasanya aku bukan financial expert. Aku hanya berbagi pengalaman aku. Kalau teman-teman merasa bermanfaat silahkan diambil, tapi kalau teman-teman merasa tidak bermanfaat silahkan ditinggalkan. Seperti apa tips and trick dari aku? Yuk kita simak. Yang pertama adalah bersyukur. Nah, bersyukur itu wajib banget, apalagi buat teman-teman yang satu keimanan dengan saya, yaitu agama Islam. Bahwasanya kita tahu ya teman-teman, di agama kita itu apabila kita mensyukuri nikmat yang udah diberikan Allah kepada kita, pasti Allah itu akan menambah nikmatnya kepada kita. Lalu apa bentuk syukur yang harus kita lakukan dengan gaji kita yang pas-pasan? Ya, yang pasti yang pertama adalah kita harus mengeluarkan zakat kita. Karena walaupun sedikit, itu pasti ada hak orang lain di dalam pendapatan kita. Yang kedua, kita bisa mengeluarkan sedekah dan infak. Dan itu walaupun memang nggak wajib ya, tapi yakinlah teman-teman, ketika kita mengeluarkan harta kita, meskipun sedikit, itu tuh nggak akan mengurangi pendapatan kita, nggak akan mengurangi harta yang kita miliki. Malah justru Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Tips yang kedua adalah selalu membuat budgeting setiap bulannya. Nah, mungkin teman-teman yang udah sering banget nonton di video aku, teman-teman udah pernah lihat ya, di video yang ini nih, aku pernah membahas tentang budgeting bulanan aku. Dan aku itu selalu membuat budgeting setiap bulannya. Dan usahakan teman-teman membuat budgetingnya juga itu sebelum tanggal gajian. Jadi misalnya teman-teman gajian nih tanggal 1, teman-teman udah bikin budgeting itu ya tanggal 25, 26, minimal teman-teman tanggal 31 dan tanggal 31 itu teman-teman udah membuat budgeting. Di dalam budgeting yang teman-teman buat itu, teman-teman membuat plot-plot, pos-pos yang memang harus teman-teman anggarkan setiap bulannya sesuai dengan kemampuan teman-teman. Di dalam budgeting itu juga teman-teman membagi mana yang untuk sedekah, mana yang untuk menabung, mana yang untuk kebutuhan sehari-hari, mana yang untuk memang kebutuhan keinginan. Contohnya kayak hangout, terus juga beli makanan di luar, itu termasuk keinginan ya menurut aku. Jadinya tetap harus diadakan dan teman-teman harus memplot itu semua. Yang ketiga adalah catat semua pengeluaran kita. Nah, di step ini tuh banyak yang men-skip biasanya karena kita udah pede aja bikin budgeting setiap bulannya. Tapi yang kita sering lupakan adalah kita mencatat semua pengeluaran kita. Apapun itu, meskipun kita cuma beli permen 1 yang harganya 100 rupiah buat anak kita. Walaupun itu hal-hal sepele, tapi menurut aku itu penting banget ya teman-teman. Karena apa? Kalau di budgeting tadi, kita itu kan sudah memplot, sudah menganggarkan setiap pos-pos itu harus berapa yang harus kita keluarkan. Kalau di step ini, di step pencatatan pengeluaran itu lebih ke bagaimana kita mengontrol pengeluaran kita. Kita melihat di mana sih sebenarnya bengkaknya pengeluaran kita gitu. Dan menurut aku tuh penting banget ya, karena aku sendiri walaupun aku tuh setiap bulannya tuh budgeting, tapi tuh kadang ya masih sering bocor halus, masih kadang tuh di pos-pos tertentu tuh ada bengkaknya gitu. Jadi menurut aku tuh penting banget ya untuk mencatat pengeluaran kita setiap harinya dalam 1 bulan, walaupun itu pengeluaran hanya membeli permen 100 rupiah. Step yang keempat adalah
press budget, di mana yang bisa di press. Ya, kalau teman-teman udah pernah lihat video aku tentang membuat budgeting bulanan, di sini nih teman-teman tahu ya, kalau aku menganggarkan untuk belanja mingguan itu hanya 200.000. Itu belanja sayuran ya. Nah, sebelumnya aku itu membuat belanja mingguan aku itu nggak 200.000 teman-teman. Dulunya tuh di 250. Cuma aku coba press lagi, bisa nggak nih di 200.000. Dan aku coba selama 3 bulan ternyata bisa. Oke lah, aku sekarang membuat di 200.000 untuk belanja mingguan aku. Tetapi aku nggak berhenti sampai di sini juga. Aku walaupun sekarang tuh belanja mingguannya di 200.000, aku tuh sekarang sedang ngepresin lagi nih, bisa nggak nih dibuat 150 gitu. Nah, pada realisasinya udah sekitar 2 bulanan inilah ya, aku coba bikin di 150. Kadang bisa, kadang juga enggak. Karena kalau misalnya aku lagi beli kebutuhan-kebutuhan yang besar ya, kayak misalnya beli beras, terus minyak, secara bersamaan itu nggak akan cukup. Tapi kalau misalnya beras masih ada, minyak masih ada, itu biasanya sih bisa di 150. Nah, itu loh maksud aku teman-teman. Jadi ketika misalnya teman-teman udah menganggarkan di pos ini sekian ribu, terus teman-teman bisa nggak nih di-press lagi? Kalau misalnya bisa, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya nggak bisa, minimal udah sesuai track anggaran yang kita buat. Yang kelima adalah rutin menabung meskipun sedikit. Ya, ini itu wajib ya teman-teman. Walaupun penghasilan kita itu pas-pasan, walaupun penghasilan kita itu nggak banyak, tapi ketika kita merutinkan diri untuk menabung itu menurut aku sih bisa gitu ya teman-teman. Aku udah pernah membahas di video ini tentang tips menabung untuk pemula, dan aku juga udah pernah membahas di video ini tentang macam-macam challenge menabung untuk teman-teman. Nah, teman-teman bisa mempelajari dulu nih 2 video ini, dan teman-teman bisa mencoba untuk belajar menabung. Ya, walaupun sedikit, tapi kan lama-lama akan menjadi bukit. Nah, itu juga bisa melatih diri kita untuk konsisten menabung setiap bulannya. Yang kelima adalah yang keenam kali, hidup sesuai kebutuhan, bukan hidup sesuai keinginan. Ya, aku udah sering banget ngebahas tentang masalah hidup sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Karena apa? Ya karena kita itu harus menghidupi kebutuhan kita, bukan menghidupi keinginan kita. Karena kalau kita menghidupi keinginan kita, yakinlah teman-teman nggak akan habis. Kalau kita selalu menuruti keinginan kita tuh ya sampai kapanpun tuh nggak akan bisa nabung, sampai kapanpun tuh ya nggak akan selesai, sampai kapanpun ya gaji kita itu selalu kurang gitu ya teman-teman. So, pastikan kita menghidupi kebutuhan kita, bukan menghidupi keinginan kita. Ya, itu tadi teman-teman 6 tips mengatur keuangan untuk gaji pas-pasan. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya dari apa yang tadi sudah aku bahas. Seperti yang tadi aku sebutkan, bahwasanya aku bukan financial expert, aku hanya membagikan pengalaman aku mengatur keuangan di dalam keluarga aku. Nah, kalau teman-teman di sini punya tips and trick mengatur keuangan untuk gaji pas-pasan, silakan komen di bawah biar aku juga bisa belajar dari teman-teman semua. Dan jangan lupa like serta subscribe bagi yang belum subscribe, dan share sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semuanya.